Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semuanya. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang ada di desa. Dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur, di Singapura, di Amerika Serikat. Sungguh senang sekali kembali menjumpai saudara semuanya pada pagi yang indah ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan-Mu di sepanjang malam dalam istirahat kami, sehingga kami boleh melewati malam hari ini dengan penjagaan dan perlindungan Tuhan. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Pada pagi ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu. Mari ya Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami, urapi kami dan jamah setiap hati kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami semua maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Firman Tuhan pada saat pagi yang indah ini terambil di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, firman Tuhan mengatakan di dalam keadaan apapun, kita tetap harus dapat bersyukur. Namun terkadang tantangan, kegagalan, atau masalah yang terjadi sedikit banyak membuat kita mengeluh. Padahal sebenarnya dalam kondisi apapun, kita harus tetap dapat mengucapkan syukur, karena Tuhan selalu baik serta tidak pernah memberikan yang jahat bagi kita. Bersyukur kepada Tuhan juga merupakan salah satu kunci kebahagiaan saudara. Walaupun di tengah keadaan yang tidak baik, tetaplah bersyukur, sebab untuk segala sesuatu ada masanya. Janganlah kita bersyukur saat kita berada dalam kondisi yang baik saja, namun ketika mengalami masalah kita mengeluh. Seperti halnya bangsa Israel, ketika mereka keluar dari Mesir, mereka terus mengeluh pada Tuhan. Oleh sebab itu, dalam kondisi apapun, mari kita belajar untuk bersyukur saudaraku. Saudaraku, kunci agar kita tetap bersyukur adalah selalu melihat dan memandang kebaikan Tuhan yang sudah dinyatakan bagi setiap kita. Renungkanlah bahwa keberadaan kita sampai saat ini semuanya hanya karena kasih, karunia, dan anugerah Tuhan. Meskipun ada banyak masalah yang terjadi, hal itu tidak dapat menghapuskan yang sudah ada yang Tuhan berikan. Karena kemurahan Tuhan jauh lebih besar dari setiap masalah yang kita hadapi. Saat kita terus melihat kebesaran Tuhan dan tidak hanya berfokus pada masalah yang terjadi, maka kita akan terus mengucap syukur kepada Tuhan. Hidup penuh dengan ucapan syukur merupakan salah satu tanda seseorang memiliki kedewasaan rohani saudara, karena ia dapat menerima setiap situasi yang terjadi. Sikap hati yang selalu bersyukur akan menyenangkan hati Tuhan. Jadi saudaraku, jangan pernah berhenti untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Ingatlah selalu bahwa kita memiliki Tuhan yang besar, yang melebihi segala-galanya. Mari kita awali setiap hari, bahkan hari ini dengan ucapan syukur. Maka sepanjang hari kita akan merasakan damai dan hidup kita akan menemukan ketenangan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, ada beberapa hal yang menjadi alasan kuat
bahwa hidup mengucap syukur itu indah dan nikmat. Antara lain adalah yang pertama, rasa syukur mengubah apa yang kita miliki menjadi lebih berharga. Tuhan Yesus dan semua yang Dia berikan kepada kita menjadi lebih berharga dibandingkan dengan apapun di dunia ini. Apa saja yang kita miliki saat ini menjadi lebih nikmat jikalau diterima dengan rasa syukur. Yang kedua adalah rasa syukur mengubah masalah yang kita hadapi menjadi hikmat yang bernilai. Saudara, masalah bila disambut dengan sikap hati yang bersyukur memberi pengetahuan penting yang paling bernilai bagi hidup kita. Yang ketiga adalah rasa syukur mengubah kegagalan menjadi pelajaran yang berharga. Gagal memang banyak orang tidak menyukainya. Kendati demikian, kegagalan itu selalu ada di jalan hidup kita. Rasa syukur mengubah paradigma negatif terhadap kegagalan menjadi positif. Sehingga bukan berapa banyak kita gagal, yang penting ialah berapa kali bangkit dari kegagalan. Itulah nikmatnya bersyukur, saudara. Dan yang keempat, saudaraku, rasa syukur adalah salah satu rahasia yang membuat hidup ini selalu indah di hadapan Tuhan Yesus. Hati yang penuh syukur memberi wajah indah pada kehidupan. Rasa syukur itu berdampak baik kepada diri, sesama, dan tentu saja hal itu menyenangkan hati Tuhan. Luar biasa, saudara. Untuk itu, saudaraku, sekali lagi mari kita awali hari ini dengan ucapan syukur. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih, bersyukur buat firman-Mu saat ini. Tuhan, kami mengucap syukur buat segalanya pagi hari ini yang begitu indah Tuhan berikan bagi kami. Kami mau hidup senantiasa dalam ucapan syukur, karena itu yang Tuhan kehendaki dan mendatangkan kedamaian bagi kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan meteraikan firman-Mu dalam hati kami saat pagi ini. Dan saat pagi ini kami menyerahkan segenap hidup kami ya Tuhan. Tuntun kami dan bimbing kami ya Roh Kudus, sehingga kami mampu berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan. Serta kami dimanapun kami berada, berkati rumah tangga kami, keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami, pendidikan kami. Pimpin kami ya Tuhan, sehingga kami terhindar dari segala mara bahaya. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas hidup kami. Berikan hati kami, hati yang tenang, hati yang damai, dipenuhi dengan sukacita. Kami serahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang turut bekerja bagi setiap kami. Dan kami berdoa bagi setiap saudara kami yang terbaring sakit saat ini. Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang menderita, Tuhan beri kekuatan. Yang putus asa, Tuhan berikan jalan keluar. Kami berdoa bagi kesejahteraan desa kami, kota kami, daerah kami, negeri kami. Tuhan pulihkan, Tuhan memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudaraku, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan saya percaya saudara semua diberkati. Mari tetap bersukacita dalam Tuhan. Dan sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.